warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Naila Mustafa dengan NIM 13076200026. Saya Francis Kirmawan dengan NIM 13076262001. Saya Yogi Ferdian dengan NIM 13076200034. Pada praktikum kali ini kami akan melakukan uji isolasi DNA. Tujuan praktikum isolasi DNA yang pertama, mengidentifikasi proses isolasi DNA dari sel buah atau sayur. Yang kedua, mengetahui cara memisahkan atau mengisolasi DNA dari 3 jenis buah. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil positif pada percobaan. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik DNA dari buah dan sayur. Yang kelima, mengidentifikasi keaktifan deterjen, garam, dan alkohol dalam proses isolasi DNA. Adapun prinsip pada percobaan uji isolasi DNA, yaitu pemisahan DNA dari komponen atau zat lain dengan terjadinya kerusakan membran sel secara mekanis, yaitu pengerusan, dan juga secara kimiawi, yaitu penambahan deterjen menjadi garam. Isolasi DNA pada buah pisang. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan pisang ke dalam sebuah ziplock, lalu ditumbuk-tumbuk hingga halus. Kemudian, masukkan deterjen ke dalam sebuah wadah yang ditambahkan dengan larutan NaCl atau garam. Kemudian diaduk. Dan kemudian masukkan pisang yang sudah ditumbuk dengan halus ke dalam wadah yang berisi dengan deterjen dan garam. Kemudian diaduk secara merata. Hasil campuran dimasukkan ke dalam sebuah wadah lalu kemudian dikocok hingga 15 menit. Lalu campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring ke dalam sebuah wadah kosong. Setelah itu dimasukkan alkohol dingin dan diamati hasilnya. Isolasi DNA pada buah pepaya. Disiapkan alat dan bahannya, dipotong buah pepaya menggunakan pisau, lalu dimasukkan buah pepaya ke dalam plastik ziplock. Kemudian dihancurkan buah dan di dalam plastik ziplock menggunakan tangan. Lalu disiapkan air, larutan deterjen, dan garam. Dicampurkan ketiga bahan tersebut ke dalam suatu wadah dan diaduk sampai homogen. Kemudian dimasukkan buah pepaya ke dalam wadah larutan asam deterjen. Lalu dikocok sebagai pengganti proses sentrifugasi. Kemudian campuran disaring dengan saringan. Lalu diambil alkohol 96% dingin dan ditambahkan ke dalam hasil saringan dari campuran. Ditunggu beberapa saat sampai muncul benang-benang putih di permukaan. Lalu diamati hasil yang terjadi. Isolasi DNA pada buah tomat. Siapkan alat dan bahan, kemudian potong buah tomat dan dimasukkan ke dalam plastik ziplock, lalu dihancurkan menggunakan tangan. Kemudian siapkan air, larutan deterjen, dan juga garam. Kemudian ketiga bahan tersebut dicampurkan dalam satu wadah, lalu diaduk hingga homogen. Setelah itu, masukkan ekstrak buah tomat ke dalam larutan tersebut, kemudian diaduk hingga homogen, lalu dipindahkan dalam wadah yang lain, dan dikocok selama 5 menit sebagai pengganti proses sentrifugasi. Kemudian, ekstrak tersebut disaring menggunakan saringan, lalu ditambahkan dengan alkohol dingin 96%, lalu diamati hasil yang terjadi.
DNA pada makhluk hidup dapat diisolasi secara sederhana. Pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA, dari suatu sel dalam jaringan. Jika isolasi DNA dilakukan dengan sampel buah yang kadar airnya berbeda, hasilnya berbeda pula. Buah berkadar air tinggi menghasilkan anisolat berbeda dengan kadar air rendah. Makin tinggi air, maka sel yang terlalut makin sedikit sehingga DNA yang terpresipitasi sedikit. Proses isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Semakin halus, maka DNA yang akan diekstrak pun akan lebih mudah. Sebaliknya, pada isolasi DNA buah pisang dan buah pepaya terbentuknya benang-benang halus, sedangkan pada tomat kurang terlihat benang-benang halus. Mungkin terjadi kesalahan saat praktikum. Adapun tujuan penambahan dari masing-masing reagen, yaitu yang pertama menambahkan campuran deterjen dengan air bertujuan untuk merusak membran sel dari kedua buah tersebut. Kerusakan membran sel terjadi akibat adanya ikatan kimia yang terbentuk antara deterjen dengan zat-zat yang ada pada buah. Yang kedua, penambahan garam adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati. Hal ini terjadi karena Na+ dalam garam dapat membentuk ikatan pada kutub negatif dari ikatan fosfat DNA. Yang ketiga, penambahan etanol 96%. Penambahan ini bertujuan untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA. Etanol tersebut mampu membawa asam nukleat yang terdapat dalam campuran naik ke permukaan untuk kemudian diendapkan. Kesimpulan uji isolasi DNA. Pertama, prinsip isolasi DNA dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu pemecahan sel atau jaringan lisis, ekstraksi DNA, dan presipitasi DNA. Kedua, isolasi DNA dilakukan dengan sampel buah, maka kadar air pada masing-masing buah juga berbeda, dapat memberi hasil yang berbeda-beda pula. Semakin tinggi kadar air, maka sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terpartisipasi juga akan sedikit. Yang ketiga, berdasarkan hasil praktikum diperoleh hasil dari isolasi buah nampak terlihat DNA-nya. DNA pada buah pisang terlihat jelas dan menggumpal tebal. DNA pada pepaya juga terlihat jelas namun tidak begitu menggumpal. DNA pada tomat tidak terlihat begitu jelas dan terjadi 3 fasa. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.